عليهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وغراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويحشرنا في زمرتهم ويدخلنا الجنة معهم بغير سابقة عذاب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وعلى من وشيخنا الفاتحة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين amin. Kidam artinya sedia, maka mustahil didahului adam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwal awwalu wal akhiru. Artinya Allah taala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia memberi syukur kepada Allah yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita sama-sama menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Insya Allah hari ini kita memasuki di bulan Ramadan ini hari yang ke-21. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadat kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita subhanahu dimatiakan Allah dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya biagari hisab serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kembali pula kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud, artinya ada, mustahil tiada. Wajib kita beriktikad bahwa zat Allah itu bersifat wujud, artinya ada, mustahil tiada. Adapun dalil bahwa zat Allah itu bersifat wujud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala jualah yang menjadikan 7 lapis langit, dan Allah Ta'ala jualah yang menjadikan 7 lapis bumi, dan Allah Ta'ala jualah yang menjadikan antara keduanya. Artinya nampaklah kenyataan wujudnya Allah, nampaklah kenyataan adanya Allah, yaitu di perbuatannya, di ciptaannya, di ulahannya. Karena segala sesuatu yang ada ini selain Allah maksudnya, itu mustahil ada dengan sendirinya, ya kan? Nah, pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya amalannya ujar Habib Usman Batawi, yaitu ujar Sidin, hendaklah kita mengingat Allah. Hendaklah kita mengingat Allah apabila kita melihat sesuatu kejadian. Artinya kejadian langit, kejadian bumi, kejadian manusia, kejadian tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Karena semua itu adalah menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adanya Allah itu kidam. Apa arti kidam?
artinya sedia. Arti sedia itu bahasa kitanya Tuhan itu kada awal, kada permulaan. Jadi Allah itu wujud ada, adanya itu kada awal, kada permulaan. Ngarannya bahasa Arabnya kidam. Lah, mustahil Allah Ta'ala itu berpermulaan atau berawal. Nah, kalaulah Allah itu berawal, kalaulah Allah itu berpermulaan, berarti ada sebelum Allah. Berarti ada sebelum Allah, menciptakan Allah itu mustahil. Jadi wajib kita beriktikad, wajib kita beriman bahwa zat Allah itu adanya itu kidam. Artinya tiada permulaan, tiada berawal. Ya kan? Nah, sekarang kita ini ada juga. Bujur gak ada? Kan kita ada. Nah, lalu adanya kita ini berawal. Nah, apa awal kita? Tiada. Paham lah. Kita ini ada, cuma adanya kita ini berawal. Apa awalnya kita? Tiada. Nah, karena kita ini tiada, lah sekarang ada, tentu ada yang mengadakan, tentu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah. Iya kan? Nah, makanya kita mengitihi diri kita, ingat kita kepada Allah yang bersifat wujud, ingat kita kepada Allah yang bersifat kidam. Kenapa? Tanpa Allah menciptakan kita, maka selama-lamanya kita kadada. Ya kan? Nah, Mbah Pangmun sudah tahu nih kita nih asalnya kadada, lalu diulah, maka komplit benar. Supaya nyaman jalan diulahkan apa? Batis. Supaya nyaman apa ngarannya boleh lihat diulahkan mata. Supaya nyaman berdadengar diulahkan telinga. Supaya nyaman apa? Menyentuh sesuatu, menggenggam sesuatu, mengambil sesuatu diulahkan tangan. Supaya nyaman bepander makan minum dan sebagainya diulahkan mulut. Dan semuanya gratis. Diulahkan Tuhan serabanya gratis. Alhamdulillah. Nah, bahkan bukan hanya nang di badan kita aja. Napas itu kan dari udara. Ya kan? Kita kada pernah bayar udara Tuhan yang kita hirup. Bebas di mana aja kita berada, silahkan hirup, silahkan ambil, ya kan? Kada pernah bayar kita, kada pernah Tuhan golokam ikam sejam sekian bayarnya, bila 2 jam sekian bayarnya, amun kayak itu bangkrut kita beradaan. Udara Allah ini kan ada batasnya, luar biasa, ya kan? Nah, oleh karena itu, syukurlah kita kepada Allah. Syukurlah kita kepada Allah yang menciptakan kita lengkap dengan segala macam keperluan kita. Alhamdulillah. Allah tahu kita perlu banyu karena kita ini diulahkan tabiat bisa haus. Ya kada? Lalu diulahkan sidin apa? Banyu. Bayarlah kita mengambil banyu tuh. Pon? Bayar kada? Pon? Bayar kah? Membayar tuh di ledeng. Amun di sungai Matapura tuh ambil aja pian. Di laut ambil aja. Nah, cuman kita ini jadi bayar, masalahnya kenapa? Karena kita ini memakai tenaga manusia. Iya kada? Memakai tenaga manusia. Manusia ini kayak tupang sudah. Pamirlah. Kalau Tuhan tuh gratis. Tapi kalau sudah tekan makhluk, nah lalu bacaannya tuh lain sedikit. Jasa ini, upah ini macam-macam itu kita perlu bayar. Amun kada kalau jalan masa nurang. Bujur kah? Nah, amun nang dari Allah Ta'ala silahkan dia ambil seraba kuat berapa pian perlu. Silahkan mulai Sungai Matapura situ boleh. Yuk bawa kapal 6 sedot di situ. Iya kan? Gratis tanpa bayar.
Tapi kalau sudah pakai ledeng, ya bayar kita. Kenapa? Karena kita memakai jasa orang. Nah, disitulah kelemahan kita. Disitulah kedoipan kita. Kadakawa kita hendak harap. Kadakawa kita hendak bahe-bahe batu kadakawa. Kenapa? Tanpa bantuan orang kaya seapapun, kadakawa hidup bujuron. Bujur? Nah, ayo coba nambah duit supaya hendak gratis saja. Ambil seorang banyu di mana? Repot kada? Ya kan? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu baru banyu. Nah, sekarang cahaya Allah Ta'ala gratis saja, matahari. Tuhan juga mulakan. Cuman listrik itu guru bayar kita nyata. Bayar kenapa? Karena kita memakai jasa orang. Iyalah, tanpa kita memakai jasa orang, kada kawa kita. Nah, itulah kelemahan kita, itulah kekurangan kita. Makanya lah apabila kita menyadari bahwa diri kita ini seraba di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sudah diulahkan sidin, diciptakan sidin lengkap dengan segala macamnya, lah Tuhan tahu kita perlu ini, perlu itu, Tuhan berikan rezeki yang namanya duit. Ya kada? Nah, kawa kita bayar ledeng, kawa kita bayar lampu, kawa kita bayar yang lain-lainnya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita mau bersyukur kepada Allah. Ya kah? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Adapun dalil bahwa zat Allah itu bersifat kidam, artinya tiada permulaan atau sedia, lah, yaitu huwal awwalu, dialah yang awal. Arti awal di sini maksudnya tiada bepermulaan. Ya kah? Kada awal, kada permulaan, Bang. Ada kita ini, ada awalnya, ada permulaannya, yaitu tiada. Lah. Nah, lalu ujar Habib Utsman, maka patut bagi mukmin muktakid bahwa ia memberi syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Nah, pandang disyukuri pertama, Allah menjadikan kita. Tanpa Tuhan maulah kita adalah kita ya. Anu guru ejar mama abah nang maulah bisa geram mama abah maulah. Bisalah mama abah maulah lah. Iyo. Jakanya mama abah nih lah bisa maulah manusia. Atau manusia bisa maulah manusia misalnya. Niscaya minta maaf kada ada orang nang kada ada bisi anak. Bujar. Pasti beratan ada minta maaf ulun keluarga. Ya, kalau dikatakan bahasa kitanya berduit lah orangnya. Babini saikong beberapa tahun kada mau beranakan, babini pulang kada mau juga beranakan sampai 4 ikong. Memang dia sudah diperiksa ke dokter, piani Pak normal. Piani buai normal. Tapi kenapa kada beranak? Itu aja dokter, bukan urusan ulun. Bujur kah? Mbah, ya. Sudah juga pakai obat apa? Obat apa, bro? Sudah juga. Nah, madu segala macam madu, tapi kada bisa pula anak. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Ketika air mani itu engkau masukkan ke dalam rahim istrimu, apakah engkau yang menciptakan jadi manusia? Kada. Yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Iya kah? Iya, karena Tuhan maulah, iya nang ada nang kecungkungan ini. Alhamdulillah. Ada nang pina indah-indah bisi anak kalau to bertasmiyah pulang. Iya kah? Allah. 8 dah anak. Jamin Tuhan nyaman ni pa bila-bila na baampeh. Iya jar, abahnya ni pina. Ya sudah jenang laki baampeh kita. Bobat kayak terakhir tuh nah. Melahirkan di rumah sakit.
Jadi aja dokter pian ini berapa anak? 8 ini dokter jar. Nah, kayak itu aja dokter lah kita stop aja sudah pian kok kelebihan dosis. Padahal kelebihan dosis. Bah kayak apa? Kita jarat terserah pian aja dokter aja. Aja. Usah ikhtiar. Sekali apa pernah? Di luar peranakan. Di luar peranakan itu bujuran terjadi di Pasar Binjai dari Pakapuran cerita. Jadi waktu itu bidannya masih hidup, almarhum bidan Lamah ngaran sedih. Kenapa? Mah jijar parut ulunnya sakit terus. Oh jadi nadang dulu. Berapa bulan sudah ikam ini melahirkan 7 ini. Nah sudah 7 bulan ini, nah sudah melahirkan anak ini, nah gana udah 7 bulanan. Nah tapi kenapa sakit terus nih? Kalau aja sih din bakas nang di jarat tuh apakah? Coba pang sidin diurut. Nah, ikam di betianan di sidin. Nah betianan, iya ikam di sidin di luar peranakan betianan. Ayo pian di luar rahim. Ini kan sidin bujur. Nah, makanya apa nih? Sidin bawa ke rumah sakit dulu kayak apa pemeriksaan dokter. Bila jadi dokter operasi bawa ke mau ikam karena mun di luar rahim tuh jelasnya kada kawa apa ngeranya. Tuh bala Tuhan menampayakan juga pian bayangkan. Harayan nang berhimat nah supaya bisa anak. Guru pian bisa belah anak bro. Kan bisa bujur tak? Ya Allah. Jadi makanya alhamdulillah lah kita diciptakan Allah nang tadinya tiada menjadi ada, alhamdulillah. Kita syukuri apa nang ada nang diciptakan Tuhan dan jangan pernah kita membanding-banding lawan siapapun. Maksudnya bah aku ini aja kayak orang Arab. Jangan. Ini sudah bagus nang kayak ini Tuhan. Ya kada. Jangan mah itu Arab tuh ijar mancungnya hidungnya mancung, matanya galak, awak tinggi, putih pulang. Itu mulai sakit hati. Nang ada aja syukuri alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah kada maitihi mancungnya, kada maitihi galak matanya, kada maitihi kulitnya, kada maitihi putihnya, tinggirannya kada. Nang diitihi Tuhan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nang paling mulia itu nang paling takwa. Tuhan kada peduli nang keadaan tubuh kita nih. Kenapa? Ya, karena tubuh kita ini pacangan jadi dimakanan cacing. Sedangkan takwa itu andaknya di hati. Hati itulah pandangan Allah. Sebab hakikat hati itulah insan. Ya kan? Karena insan itu ya hati, ya roh, hakikatnya ya nafsu. Ya. Nah itu sebenarnya lah di dalam tasawuf itu roh tuh iya hati, iya roh, iya akal, iya nafsu. Itu hakikatnya satu yaitu lah. Nah cuman beda-beda jenis, beda-beda karakter, itulah beda sebutannya. Bila ada hendak lawan sesuatu ngarannya nafsu. Bila berpikir ini itu ngarannya akal, ini itu juga orangnya. Bila hendak tenang, ya hendak lapang, yang hendak berzikir, itulah hati, kolbu ngarannya. Nah, ada lagi di atas mata tuh ngarannya roh. Lah, roh itu selalu hendak kembalinya tuh kepada Allah aja. Itu ada pembahasannya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah, ini dulu yang kita syukuri Tuhan meulahkan kita dulu dari tiada kepada ada, alhamdulillah. Dan sekali lagi jangan pernah kita membanding-banding lawan siapapun. Lah, nah, mun hendak membanding juga bandingilah orang yang paling takwa. Ini tuh lagi anum sudah kaitunya rajinnya ibadatnya, ya kah? Nah, lagi anum tadi sudah rajin beribadat, sudah rajin menuntut ilmu, sudah rajin bersedekah, sudah rajin macam-macam segala macam. Ayo ja hendak menuruti seperti itu. Lah jangan yang dituruti itu keduniaannya melulu, jangan. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, satu, kita diciptakan Allah dari tiada kepada ada. Yang kedua, Allah memberi kita iman mukmin, ya kan? Menjadikan kita orang beriman. Artinya lah banyak manusia yang diciptakan Allah tapi Tuhan kada memberi iman.
Suah kapian berdapat Abu Jahal. Pon, berdapat Abu Jahal suah kah? Ada suah lah, sama ayat yang ada suah juga. Kan menurut cerita Abu Jahal ini hendak bilang saben hari terdapat Rasulullah. Tapi Tuhan kada memberi iman. Abu Jahal, ngarannya Abu Jahal, Bapak Bungol. Kenapa Bapak Bungol? Saben hari terdapat Nabi, yaitu kada beriman. Bahkan melihat lagi mukjizat Rasulullah, yaitu kada beriman. Abu Jahal di rumah, padahkan Wan Muhammad, unda garing. Bapak nggak kawan itu, ayo jak, padahkan unda garing. Nah, deh. Jadi nang kawan nih, Muhammad nya kada beriman lawan Rasulullah, jadi kayak itu mengiaunya kada adab lalu lah. Apa aja Rasulullah itu Abu Jahal Muhammad garingnya. Rasulullah nih kada kaum dengar orang garing lalu hendak apa? Meelangi lah. Nah, oh iya aja Nabi, ayo jak, aku mendatangi ke sana. Datang Nabi, kasihan. Padahal nih Abu Jahal nih bilang sebenarnya bunuh Rasulullah. Sebenarnya membunuh Nabi. Dia pikiran kayak apa supaya Nabi Muhammad itu tak bunuh sampai menyebarkan agama. Itu pikiran Abu Jahal kayak itu sebenarnya itu. Nah, Rasulullah walaupun orang ini musuh, tapi Nabi tetap meelangi. Nah, hebatnya begitu sampai di muka halaman hendak menjajak halaman Abu Jahal, ditahan oleh Sayyidina Jibril. Muhammad stop. Ini jadi jajak Muhammad, ini jebakan Abu Jahal. Bila ikam menjajak Muhammad, ikam tak buat ke dalam situ, ikam dilimbuhinya pasir wan tanah nih lagi mati ya ikam. Oh iya aja Nabi, mun kayak itu pecang berbahaya, boleh kayak aku. Leh, boleh Nabi. Abu Jahal menilik, kenapa maka Muhammad maka boleh? Lah, kenapa boleh? Hancap buka keluar, kada sadar lagi nang seorang bolang apa? Jebak tadi. Nah, pas buat dalam situ. Pak, tak termasuk situ. Nah, jadi dia tolong. Jadi yang lain ambil Bang apa ngarannya kayak apa kain yang panjang tali kah? Nah, anehnya lah Tuhan hendak menampakkan tali itu makin hendak sampai ke tangan makin berdalam tanahnya, makin hendak sampai berdalam tanahnya. Ya Abu Jahal mati unda kayak ini. Tapi kalau lagi binak, makanya apa lagi jar kami hendak menolongi tali sing panjang 20 meter lebih deh. Kia Muhammad ini Muhammad lagi menolong, tahu je toh kelebihan Rasulullah. Nah, itulah Tuhan manukanlah antiknya tali ini makin disuruh hendak sampai menangkap berdalam tanahnya berdalam. Nah, kia Muhammad nih Muhammad jangan kau menyelamatkan undare. Kia pulang Muhammad apa aja Rasulullah itu Abu Jahal terbuat dalam lubang. Jangan Nabi maka garing dari kata dusta ini Muhammad Taihan tahu Jepang. Coba babulik pulang Rasulullah, coba bayangkan pian. Ayo hati Nabi itulah. Kenapa yuk Nabi ini kada pernah berburuk sangka lawan siapapun. Nah, nyata-nyata toh apa istilahnya itulah ya Rasulullah pian diancam orang tetap aja kalau memang orang kayak bahajat perlu tetap Nabi datangi. Kalau ini kada ada sama sekali. Termasuk ini, iya kan? Nah, jadi Nabi datangi mau dalamnya Abu Jahal. Muhammad, ya Abu Jahal tolongi aku Muhammad. Nah, bila ikam menolongi aku hendak berislam. Nah, hendak masuk Islam aku. Oh iyalah aja Nabi. Menurut riwayat Nabi memacul Sidin. Bolang. Nah, diulur Sidin, bolang tuh siapa deh paling 2 depa lah. Iyalah kada sampai no, bolang 2 depa lah. Anggaplah 2 depa. Nah, nang anehnya tanah nih nang benaik. Suah rapin melip-lip lah. Lip suah lah. Benaik lipnya benaik. Ini tanah nang benaik sampai Abu Jahal berpingkut di apa? Di surban Nabi sampai ke atas
bah dasar hebat sihir ikam di Muhammad teh. Ya Allah, kalau pun berterima kasih kada kan ngarannya Abu Jahal. Iya kah? Nah, jadi mun manusia tahu sudah lah. Ujar min Tuhan nyawa ni Tuhan. Bin anak unda sudah nyawa ambil, rumah sudah unda ulahkan, lampu ledeng sudah unda bayariakan, baras iwak sudah unda tukarakan berataan, nah apalagi nyawa itu kurang lebih baik. Janin Abu Jahal ini. Nah, kada berterima kasih lo min Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah lah. Nah, jadi alhamdulillah kita diberi Allah Ta'ala iman. Nah, alhamdulillah kita diberi oleh Allah Ta'ala iman. Kemudian Allah menjadikan kita muslim pulang. Lah, arti muslim itu mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Jadi kita yakin Allah Ta'ala itu ada, sifatnya kidam lah, karena kita seterusnya Allah Ta'ala itu ada surganya, Allah Ta'ala itu ada nerakanya, Allah Ta'ala itu bisa mendatangkan ajab dalam kubur, Allah Ta'ala punya malaikat dan sebagainya. Ini bagian daripada rukun iman. Itu diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga iman dengan iman itulah hati kita yakin dan percaya akan adanya Allah, akan adanya janji Allah dan sebagainya. Nah kemudian Allah juga memberikan kita, menjadikan kita muslim, artinya tunduk dan patuh. Bila Tuhan menyuruh sembahyang, sembahyang kita. Bila Tuhan menyuruh puasa, puasa kita. Itu tanda muslim. Kalau beriman itu kan percaya benar aja, meyakini benar aja, tapi banyak orang beriman tapi kadang tunduk dan patuh. Ada kita alhamdulillah. Ya kan ya? Nah, karena kita sudah berniat malam tadi, misalnya hari ini mamanya kadada, bini kadada, cucu kadada, anak kadada, kulkas hibak isinya lo nama. Nah, buah-buah macam-macam esnya ada ya Allah. Tapi karena kita tunduk dan patuh, kada aku kada akan minum, kada akan makan dan sebagainya. Nah itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kepada kita, Nabi itu sendiri minta 3 aja di antara permintaan Rasulullah. Setiap habis sembahyang, ini patut juga kita amalkan, mudahan kawa kita ditolongi Tuhan mengamalkan, yaitu ujar Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah tolongi ulun supaya ingat lawan pian. Sehat ya Allah ingat lawan pian. Garing ingat lawan pian. Waktu berdiri ingat lawan pian. Waktu berduduk ingat lawan pian. Waktu berbaring ingat lawan pian. Dikala ulun bekerja ingat lawan pian. Dikala ulun istirahat ingat lawan pian. Dikala ulun makan minum ingat lawan pian. Di saat ulun lapar ingat lawan pian. Ya Allah ulun minta lawan pian. Napa? Pertama ulun ingatakan. Diberikan ulun ingat lawan pian. Allahumma inni ala zikrika. Sebab mun Tuhan kada menolongi kita pian, ini nikmatna banyak. Kadang-kadang kada ingat di Allah Ta'ala. Bujur kada? Makin banyak nikmat, makin kada ingat lawan Tuhan. Makin banyak berhasil usaha berdagang segala macam, makin kada ingat di Allah Ta'ala. Maka nikmat diberi Tuhan ini apabila kita kada mensyukuri, kada mengingat bahwa ini nikmat ini dari Allah datangnya, ya itu akan menjadi ajab siksa bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah kada muluk-muluk sidin minta, ya Allah tolong ulun ingatakan selalu ingat lawan pian. Ulun minta lawan pian supaya pian selalu mengatakan ulun bahwa nikmat ini datangnya dari pian. Kesehatan ini datangnya dari pian. Garing ini datangnya dari pian. Ya, nah kawa apa-apa itu datangnya dari pian. Kenapa? Karena pian itu kidam, kada berpermulaan. Ulun ini ada permulaannya. Ya kan? Nah, sebelum ulun pian ciptakan, pian sudah ada di dalam ilmu dan kehendak pian bahwa ulun hari ini dapat sekian. Ulun hari ini dapat ini macam-macam. Itu sudah ada di dalam ilmu kehendak pian. Ya, kan kita kayak ini kalau belum kita ini dilahirkan ke dunia, Allah sudah menetapkan siapa jodoh kita. Ya kan? Berapa rezeki kita.
berapa umur kita, di mana kita berusaha bekerja, di mana kita hidup. Semua ini sudah ada di dalam ilmunya Allah, di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tinggal mensyukuri aja lagi. Apa nang datang kepada kita, bila itu nikmat, alhamdulillah. Bila itu nang kada menyamanakan, sabar dan ridha. Kenapa? Karena kita kada mungkin berlepas dari ketetapan Tuhan itu. Iya kah? Nah, kadada manusia yang nyaman terus, walaupun raja, walaupun presiden, kadada yang nyaman terus tuh bujur toh. Bujur kah bro? Bujur juga kah? Nah, kadada yang nyaman terus ada hidup pasti ada halangan. Bujur enggak? Iya kah? Nah, jadi makanya kita hadapi hidup ini. Menghadapinya apa? Lihati ketentuan Tuhan. Artinya kita sadar bahwa nang bersifat kidam kada beperluan kada bau itu cuman Allah. Ada kita ini ada awalnya. Nah karena kita ini ada awalnya, sebelum Tuhan mengadakan kita, Allah sudah menentukan berapa bini kita mun banyak tegur lah. Nah, berapa rezeki kita. Ya Allah, berapa kekayaan kita, berapa umur kita, berapa kawan kita, berapa segala macam ini sudah ada di dalam ilmu dan kehendak Allah. Nah, jadi oleh karena itu apa yang datang lawan kita, mohon dikatakan ya Allah ini dari pian, ini dari pian, ini dari pian. Sampai ibadah pun dari Allah. Kita menuntut ilmu sudah ada di dalam takdirnya Allah, sudah ada di dalam ilmu dan kehendak Allah. Amun di dalam ilmu Allah kedada, di dalam kehendak Allah kedada, mustahil kita berkumpul hari ini di sini. Ini sudah ada, tinggal hati kita. Alhamdulillah ya Allah, pian nih mengumpulkan kami dalam memberikan nikmat berkumpul kami di sini untuk menuntut ilmu agama. Orang yang seperti pian-pian menuntut ilmu lah, ini nah menuntut ilmu kan kita mulai jam berapa tadi? Ya, itu ada riwayat mengatakan lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. 100 rakaat. Wah, lapah ya sembahyang 100 rakaat Bujur kada? Coba sembahyang 100 rakaat. Nang 20 aja lucut kita. Mam jar. Laju imam lah sedikit. Nah, nang 20 aja tak. Ya Allah. Tambah witir pulang. Cuma ada penang antik bener daerah mana tuh jar. Sampai 8 jam tarawih. Khatam Quran. Wah, itu cobain di sini pulang. 8 jam itu cobain di sini. Ulun yakin imamnya aja ada. Imamnya gitu seberapa juga. Oh ya Allah. Ayo. Jadi kita ini hadapi kalau kayak kan beribadat ngarannya ini adalah pertolongan Allah, ini adalah minnatullah. Kalau dalam Imam Ghazali mengatakan ini adalah minnatullah, pertolongan Allah, luar biasa. Nah, ini kita boleh insya Allah beratan dosa-dosa kita dihapus beratan berkat menuntut ilmu. Lebih baik daripada beribadat 100 rakaat sembahyang. Kemudian dosa-dosa belum diampuni, ya lah. Kenapa? Karena orang menuntut ilmu ini semua batu-batu dan tumbuhan bahkan binatang yang di laut pun semua diperintahkan Allah untuk memintakan ampun buat orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Siapa yang menentukan kita menuntut ilmu itu siapa? Allah. Terserah kita menuntut ilmu, maksudnya asal kita datang ke majelis ilmu, biar mbah datang tuh mbah bersandar. Jangan misalnya telah, tapi kada ada pang di sini. Alhamdulillah, nang ada tuh kada tahu di mana kayak itu nah. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Pertama, Allah maulah kita. Yang kedua, Allah menjadikan kita iman. Yang ketiga, Allah menjadikan kita muslim. Nah, lalu doa kita supaya mudah-mudahan Allah itu menetapkan iman Islam lawan kita, ya sebagaimana doa Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolongi ulunah supaya ulun selalu ingat lawan pian. Yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah tolongi ulun selalu bersyukur lawan pian. Ini makamnya tinggi lagi nih pian nih. Nah,
Kalau ingat tuh kadang-kadang ya ingatlah syukur alhamdulillah sudah. Kalau syukur ini lebih lagi daripada ingat. Sebab setiap orang syukur pasti ingat. Bujur. Orang ingat tuh kadang tentu syukur bisa jadi sabar bisa itu. Tapi kalau syukur ini di atas pada itu. Kan percayalah di good bini ya tuh syukur. Kayak apa? Jadi good bini syukur. Biar aku merasakan ini udah kawai lagi Allah. Di good bini itu sakit kalau ya kalau tapi alhamdulillah jarhan. Ya kan? Nah, jadi syukur ini kadang-kadang orang yang mengerti, paham hikmah segala sesuatu ciptaan Allah, ini hatinya banyak syukur kepada Allah. Walaupun garing, walaupun rugi kah, misalnya pedagang itu kan rugi, tetapnya bersyukur kepada Allah. Kenapa jadi bersyukur kepada Allah? Setiap ujian Allah, setiap jaka garing, rugi, itu paling kada mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kiparat dosa. Seharusnya kita ini jika ibarat itu didatangkan bala musibah segala macam, cuma berkat kita sadar bahwa aku ini jadi kada bahujung, jadi rugi segala macam. Ini pang sudah tulisan Tuhan, Tuhan menghendaki aku ini rugi, aku ini kada bahujung. Kada apa-apa Tuhan lu terima kasih lawan pian masih ada lagi yang lain. Nah, apalagi memang sudah nyata-nyata bahujung juga. Berlebihan juga. Nah pada thank you ya Allah, thank you ya Allah. Nah awak sehat, thank you ya Allah. Bini tetawa juga, thank you ya Allah. Bujur kah? Boleh ke rumah dapat menuju rumah. Ini ada yang boleh ke rumah tapi tetap tuju ke Dutamo situ. Ya kah? Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah menolongi kita selalu bersyukur kepadanya. Ya. Yang ketiga, wa husna ibadatika. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, ulun minta tolong lawan pian, sebaik-baik beribadat lawan pian. Walaupun ulun sadar bacaan kada nang sebujurannya, gawian ibadat kada nang sebujurannya, artinya banyak ya macam-macamnya kada ingat lupa, tapi ulun minta lawan pian menganggap itu nang terbaik. Bukan menurut kita ini kadang-kadang kayak pede banget lah. Nah, khusus benar rasa iya, tapi kita kadang-kadang di hati ini minta lihat lawan orang, minta pandang lawan orang, dari Tuhan dari mana itu? Tapi ya kan? Nah, kita disuruhkan ikhlas karena Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi supaya ikhlas, supaya ridha, supaya syukur, pandang apa yang terjadi diri kita ini sudah ada di dalam kehendak dan ilmunya Allah. Ibadat ini jadi 3 karena memang sudah dikehendaki oleh Allah. Lalu kita kau mandang ini karena Allah Ta'ala juga. Karena sudah ketentuan Allah Ta'ala juga seperti ini. Karena ini sudah di dalam kehendak Allah, dalam ilmunya Allah. Aku ini cuma menjalani apa yang sudah ditakdirkan Allah. Nah jadi ibadat tuh kawa kita karena Allah. Ya kalau dapat nikmat kawa kita syukur, dapat bala kawa kita sabar paling kada. Apalagi mun kau bersyukur tadi itu luar biasa. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sudah apa masuk lah esok lah. Masuk lah. Menambah pulang. Bentukan mengantuk Bapak Ibu hadirin rahimakumullah lah. Nah, jadi pertama Allah Ta'ala bersifat wujud artinya ada, mustahil tiada. Adanya Allah Ta'ala itu kidam. Arti kidam apa tadi? Kada permulaan. Kalau bahasa Habib Usman sedia jadi. Arti sedia tuh maaflah kita kan seruan. Kalau mulai rumah nih seruan. Sekali datang makanan siap dah. Siap segala macam apa ngaranya? Sedia. Belum ada kita sudah ada makanannya. Ya Allah. Nah. Itu ngaran sedia. Ya Allah amun nang dudukan lupa jar. Kadang lo kami nih mengautakan nih itu sedialah tak. Kalau sedia itu ngarannya ya Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lalu apa yang diciptakan Allah dari awal-awal segala sesuatu? Artinya kan
nih asalnya tuh Allah Ta'ala aja nang ada kadada nang lain ya kah alam apapun ngarannya apa tuh kadada nang ada tuh cuman Allah. Lalu Allah lah ingin bahwa sidin itu ada yang mengenal. Allah Ta'ala tuh ingin ada yang mengetahui, ada yang memuji dan sebagainya ya. Nah lalu sidin ciptakanlah mula-mula makhluk yang pertama, yaitu yang disebut dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cikal bakal. Jadi Nur Muhammad ini adalah awal-awal yang diciptakan oleh Allah. Artinya belum ada yang lain. Jika bahasa kitanya kayak ini. Nang apa? Nang diulah tuh biji dulu. Maaflah, biji dulu. Nah, imbahnya dari biji ini barulah tumbuh apa? Pohon atau tunas yang akan menjadi pohon. Ya kan? Nah, imbah pohon tumbuh lagi apa? Hah? Ranting, dahan dan sebagainya. Jadi dari ujung pohon itu sampai ke batang, ya kah? Itu semuanya dari mana? Dari biji. Lah, jadi alam semesta ini asalnya dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awal-awal yang diciptakan Allah Nur Muhammad, kemudian dari Nur Muhammad itulah diciptakan surga, neraka, malaikat, tanah, Nabi Adam dan sebagainya, termasuk kita. Itu hakikatnya roh kita itu dari semuanya dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amun sudah tahu maksud dulu kayak ini. Nah, artinya ini kan kita beribadat itu disuruh ikhlas. Untuk mencapai ikhlas itu pertama tadi kalau secara tauhid kita pandang ibadat apapun, nikmat apapun ini datangnya dari Allah. Karena Allah itu sebelum menciptakan kita, Allah sudah menentukan bahwa rezeki kita, amal kita, kemudian apalagi semuanya itu sudah ada di dalam ilmu dan kehendak Allah. Lah, jadi kita kau memandang itu semua dari Allah. Kemudian supaya cinta kita lebih lagi kepada Allah, bahkan lebih lagi kepada Rasulnya, kepada Rasulullah SAW, kita pandang diri kita ini asalnya dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang mau mempanakan diri, arti mempanakan itu artinya sudah tahu bahwa asal segala sesuatu itu adalah dari Nur Muhammad, dirinya ini dari Nur Muhammad, lalu ini memandang kadada lain lagi, dirinya itu seikungan Nur Muhammad. Jadi inya kadada lagi merasa rasa inya tuh kadada jaka dari diri kita nih kadada rasa kita kadada nang ada itu Nur, nang beribadat Nur Muhammad, nang berilmu Nur Muhammad, ya kah? Nang berbuat baik Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad ini mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu amalannya pertama tadi bersyukur tauhidnya, yang kedua banyaki bersalawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya yang pendek aja, Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad. Nah kalau kita mengamalkan ini, insya Allah suatu saat karena kita akan dibukakan melihat keelokan Allah, melihat jamalullah. Kalau kita sudah melihat jamalullah, ya Allah, karena kau membayangkan, di Makkah, di Madinah, ya Allah, bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena jamalullah itu sangat, keelokan Allah itu luar biasa. Itu siapa yang merasakan itu hanya ini tahu. Amun kada merasakan kada tahu jalannya tadi, yaitu mempanakan diri di dalam Nur Muhammad. Arti mempanakan tuh jangan ada memandang yang lain. Arti mempanakan tuh jangan ada merasa yang lain daripada Nur Muhammad. Kayak itu aja lah. Arti fana tuh hilang, hancur. Nah hancur itu ke dalam Nur Muhammad. Jadi hilangkan rasa kitanya. Mudahan Tuhan memberi taufik hidayah, mudah-mudahan Tuhan menolongi kita kaum mamalakan lah, karena ini memang disuruh oleh guru kita. Kita dijalankan di jalan Nur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita. Sekali lagi ulun minta ampun, minta ridho, minta halal.
Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita, menerima segala amal ibadat kita. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniyah, la hadratin Nabi wa ali Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين ورسوله وبارك وسلم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركاتهم عنا يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ما شاء الله. Salat Isyraq berjamaah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas. Alladzi usalli salatul isya rak'atain mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Wa subhanallahi wa qudratuhu wa asina. As-salawati wa al-ardi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya la sharika lahu wa bidhalika